merayakan hari Natal untuk kita semua. Kiranya damai Natal itu tetap menjadi bagian yang melekat di sepanjang hidup kita. Ada sukacita Bapak Ibu jemaat. Kita harus bersukacita karena ini hari yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, karena hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita punya hari ulang tahun saja, kita merayakannya begitu wow, kita gembira, kita bersuka cita karena kita diberi pertambahan usia lewat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Apalagi di hari ini, hari lahir Sang Juru Selamat yang datang mengangkat kita dari keberdosaan kita dan membawa kita menjadi milik kepunyaannya, milik yang sah yang akan mendapatkan kekekalan bersama Dia. Maka kita patut bersuka cita, bersyukur, bergembira di dalam Kristus yang telah datang dan membawa damai sejahtera, tetapi juga keselamatan bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di perayaan hari kelahiran Yesus di hari ini, kita akan belajar dari penulis kitab Yohanes yang hendak memperkenalkan siapa Yesus bagi kehidupan kita dalam pandangannya sebagai seorang penginjil dan rasul Kristus. Dia memulai tulisannya dengan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, firman adalah penyataan diri Allah. Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu berarti bahwa firman itu tidak lagi abstrak atau bayang-bayang dalam hidup kita, tetapi firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, Yesus, bayi yang lahir di kandang hewan dan diletakkan di palungan, adalah Sang Firman. Firman yang menjadi manusia, di mana Allah yang bereinkarnasi menjadi manusia. Dan dalam bagian firman ini, penulis kitab Yohanes menceritakan secara detail pengalaman imannya tentang keberadaan Kristus yang dia kenal. Bahwa kelahiran Kristus adalah perwujudan dari firman yang telah menjadi manusia, sekaligus juga memproklamasikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itulah nyanyian kemuliaan yang dinyanyikan para malaikat ketika mereka memberitakan kelahiran Yesus sebagai penanda babakan baru bagi karya keselamatan Allah untuk dunia. Kelahiran Kristus adalah penggenapan dari firman yang telah menjadi manusia dan juga perwujudan kasih Allah bagi dunia. Dan penyataan cinta kasih Allah bagi dunia ini digemakan oleh para malaikat dengan mengajak dunia dan isinya untuk menyambut Sang Firman yang telah menjadi manusia. Jangan takut, jangan bimbang, karena Allah Sang Firman ada di sini. Dia datang ke dalam dunia supaya manusia diperdamaikan dengan Allah. Yohanes memperkenalkan Yesus
dengan sebutan logos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sabda atau firman. Pikiran yang diungkapkan dalam perkataan, pertimbangan nalar atau arti. Dan dalam bahasa Ibrani berasal dari kata dafar yang memiliki makna bahwa firman itu berasal dari Allah. Yohanes memperkenalkan Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia dalam tubuh manusia melalui logos. Logos itu sudah ada karena logos itu adalah Allah sendiri. Logos itu bukan sekedar personifikasi, melainkan pribadi. Bukan sekedar pribadi yang ada bersama Allah sejak kekekalan, melainkan seorang yang telah memasuki sejarah sebagai manusia. Dalam bagian firman ini, Yohanes menjelaskan bahwa hidup adalah tema dari apa yang dia sampaikan dalam Injilnya. Dengan demikian, maka melalui hidup terbitlah terang kehidupan. Manusia dapat memberi pilihan. Dia lebih menyukai terang atau kegelapan. Dan pilihan itulah yang mengendalikan seluruh perbuatan mereka. Mereka yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak terang. Menurut Yohanes, Yesus adalah penyataan yang konkret, yang nyata dari Allah kepada manusia. Dan apa yang diwahyukan tentang seorang pembebas, Raja Damai, Mesias telah datang dengan nama Yesus, sesuai dengan berita malaikat Tuhan kepada Maria, karena nama itu berarti juru selamat. Yohanes juga menegaskan bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah itu sejak semulanya sudah ada bersama-sama dengan Allah. Ia terlibat sejak segala sesuatu dijadikan. Artinya bahwa Allah sudah ada sejak mulanya. Allah yang bergerak dan terlibat dalam sejarah penciptaan dunia. Allah yang membuat segala sesuatu ada. Dan karenanya Dia juga yang menata alam semesta ciptaannya ini. Yohanes dalam bagian firman ini menyebutkan bahwa terang itu telah datang, yaitu Yesus Kristus yang membawa terang bagi kegelapan dunia ini. Ia datang ke dalam dunia yang penuh dosa, dan Dia menerangi serta menaungi dunia ini supaya menjadi terang. Dan dunia ini mengalami pemulihan melalui kedatangannya. Bahwa Sang Firman yang sudah menjadi daging, yang sudah menjadi manusia dalam rupa Yesus, Sang terang dunia yang menerangi setiap orang di dalam dunia ini, walaupun dunia tidak mengenalinya. Sang Firman itu telah berdiam di antara kita yang hina ini, menerangi kegelapan dan membawa kita ke dalam terang kebenarannya. Karena itu dalam intro itu kita tadi dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia juga manusia. Yesus adalah pribadi yang terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Dan Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan semesta ini dari kebinasaan karena dosa. Dan demi keselamatan itu, Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demi keselamatan kita, demi pendamaian hidup kita, maka kita mengalami pemulihan di dalam kasih karunia Allah lewat kelahiran Sang Putra Natal Yesus Kristus. Karena kasih Allah begitu besar bagi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus adalah penyataan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Firman yang telah menjadi manusia itu telah datang dan menetap di antara manusia, dan melalui kelahirannya dunia melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan peringatan kelahiran Kristus di hari ini, kita diminta untuk dapat dengan sungguh mengenal Kristus Yesus seperti Yohanes. Dan tentu saja kita akan mampu memperkenalkannya berdasarkan pengenalan kita yang benar dan sungguh akan Kristus Yesus. Karena ketika kita mampu mengenal Kristus dengan baik dalam kehidupan kita, maka kita akan memperkenalkannya kepada setiap orang dimanapun kita berada. Apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam bagian firman ini mengingatkan kita bahwa jika kita mengenal kehidupan seseorang secara baik, maka penggambaran atas pribadinya menunjukkan kedekatan relasi kita yang akrab. Mengenal keberadaannya yang baik, pribadinya yang baik, karakternya yang baik, tentu akan membuat kita mengingatnya dengan baik, mengasihinya dengan tulus. Seperti misalnya kita punya sahabat dekat atau sahabat karib. Kalau setiap waktu, setiap saat kita dekat dengan dia, maka kita akan mengenal siapa dia sesungguhnya, kepribadiannya, karakternya, perbuatannya, sikap hidupnya yang selalu kita lihat, kita alami karena kita punya relasi kedekatan yang intim dengan dia. Demikian pun jika kita mengenal Kristus dengan baik.
maka kita akan sungguh-sungguh mengasihi dia dengan tulus, sebab kita tahu, kita mengenal apa yang Kristus buat bagi kehidupan kita. Kita tahu siapa Kristus itu bagi hidup kita. Kita tahu apa yang sudah dia buat bagi kehidupan kita. Karena itu bagian firman ini mau mengajarkan kita untuk jangan menyiarkan keberadaan seseorang berdasarkan apa kata orang. Sementara orang itu menjelaskan keberadaan seseorang yang lain berdasarkan rasa tidak sukanya, bukan berdasarkan pengenalan baik terhadap seseorang itu. Ini bagian dari kehidupan yang sering kita alami, bahwa terkadang kita menjelaskan keberadaan seseorang berdasarkan rasa tidak suka, bukan berdasarkan pengenalan baik terhadap orang itu. Maka mari kita belajar mengenal dan bertutur kata secara baik dan berhikmat, seperti bagaimana Yohanes mengenal Kristus dan dia bersaksi tentang siapa itu Kristus di dalam kehidupannya, bahkan dalam berita firman ini. Sehingga ketika kita dekat dengan Kristus, kita mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama Kristus, kita akan tahu siapa itu Kristus bagi hidup kita. Apakah dia benar-benar penting? Apakah dia benar-benar menjadi Tuhan atas hidup kita? Orang yang belum mengenal Kristus dengan baik, dia tidak akan mampu mengasihi Kristus dengan segala yang telah Kristus lakukan. Karena itu dia akan hidup taat setia kepada Kristus dengan jalan kebenarannya jika kita mengenal Kristus dengan sungguh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan manusia. Dia datang ke dalam dunia supaya dunia mengenalnya dan menyembah dia. Dialah juru selamat dunia. Dan pemahaman ini bukan berdasarkan dari apa kata orang dan apa yang kita tahu, melainkan sungguh-sungguh berdasarkan penghayatan kita atas anugerah keselamatan dari Allah dan pengalaman iman kita melalui persekutuan kita dengannya. Persekutuan yang intim, yang tidak akan terlepas di setiap waktu dan di setiap musim hidup kita. Karena terkadang kita hanya ingat Tuhan di saat-saat tertentu, saat-saat kita ada dalam pergumulan yang berat, yang membuat kita tidak mampu lagi untuk bertahan. Baru di sana kita cari Yesus. Kita cari Yesus karena kita butuh, bukan karena sebuah penghayatan, pengalaman iman, persekutuan yang kita bangun dengannya. Sehingga terkadang kita lupa Kristus dalam hidup kita. Lalu hanya waktu-waktu tertentu yang kita siapkan dan sediakan bagi Kristus dalam hidup ini. Sementara waktu-waktu yang lain kita pakai untuk kehendak dan keinginan kita. Makanya kalau tanggal 24, tanggal 25, tanggal 31 Desember biasa gereja penuh, sesak, majelis dan tua agama sibuk cari bangku dan kursi kalau padat dan banyak yang datang.
Terkadang kita lupa Tuhan di setiap kehidupan kita. Hanya waktu-waktu tertentu yang kita siapkan bagi Tuhan, tetapi kita lupa bahwa Dia Allah di dalam Kristus yang selalu setia. Dan Dia menginginkan kita setia di sepanjang kehidupan kita baginya. Karena Dia juru selamat kita, Dia Tuhan atas hidup kita. Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai manusia dan meninggalkan tahtanya yang tinggi, merendahkan diri, merelakan dirinya untuk menjadi manusia demi keselamatan kita semua. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada pribadi yang luar biasa seperti Kristus. Kata-kata yang diucapkan dan dikaryakan dan diaktakannya dalam seluruh hidupnya. Hari ini kita merayakan kelahirannya yang membawa damai bagi hidup kita, yang membawa terang bagi kehidupan kita yang ada dalam kekelaman. Dia datang ke dunia dan Yohanes mengatakan Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia anak tunggal Bapa. Dia ada di antara kita yang berkenan kepadanya. Itulah berita Natal bagi kita, yaitu bahwa Allah sendiri yang berinisiatif datang menjumpai kita dengan menjadi serupa dan mengenal kita dengan baik. Dia tahu kita rapuh, Dia tahu kita berdosa, Dia tahu kita sesat, dan karena itu Dia berinisiatif untuk mengangkat kita dari kehidupan kita itu dan membawa kita kepada damai sejahtera yang Dia sediakan lewat keselamatan. Dan keselamatan itu hanya datang melalui Kristus Yesus yang lahir, hidup, mati, dan bangkit bagi kita. Terangnya telah bersinar bagi kita sebagai anak-anaknya. Maka kita diminta untuk menyebarkan terang Kristus itu dimanapun kita berada. Jadilah lilin yang bersinar menyinari kegelapan walaupun kecil, menjadi berguna menerangi kegelapan sehingga menjadi nampak jelas jalan di depan sana. Jangan biarkan terang yang telah datang itu menjadi gelap, tetapi kita yang telah menerima terang kemuliaan Allah itu, kita harus pergi dan bersinar, bercahaya lewat perbuatan-perbuatan kehidupan kita dimanapun kita berada, supaya orang lain mengenal siapa Allah di dalam Kristus Yesus yang kita imani. Firman Tuhan katakan bahwa terang itu telah menerangi setiap orang. Itu berarti kita semua telah menerima terang kasih Allah itu. Karena terang yang sesungguhnya sudah datang dan berdiam di dalam kehidupan kita semua. Maka berita Natal di hari ini mau menugaskan kita dalam menjalani hidup yang Tuhan Allah percayakan bagi kita di dunia ini. Jadilah terang dimanapun kita berada. Di mana ada kekecewaan, bawalah harapan. Di mana ada duka cita,
keputusasaan dan penderitaan, bawalah sukacita kegembiraan. Di mana ada kelemahan, bawalah kekuatan. Dalam hal kehidupan yang kita nyatakan lewat perbuatan-perbuatan iman kita kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Allah itu di tengah hidup ini. Mari kita maknai perayaan Natal di hari ini, supaya kelahiran Kristus itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sebab Natal bukan saja di tanggal 25 Desember, tetapi sesungguhnya setiap hari hidup kita itu Natal. Sebab setiap hari kehidupan kita, Allah menganugerahkan sukacita baru, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Pulanglah dalam damai Natal, terang kasih Allah yang telah menerangi hidup kita. Dan jadilah teladan seperti Kristus dimanapun kita diutus dan berada. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2023. Tuhan Yesus Putra Natal memberkati kita semua dan terus menaungi kita dengan terang kasih-Nya. Amin.